Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita yang masih tematik, yaitu tentang keindahan Islam, dan tentunya pernah dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain, dan tidak salahnya kita mengulang, mengingat-ingat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Al-Islam ya tentunya suatu yang tidak asing bagi kita umat Islam dan umat seluruh dunia. Dari sejak nabi-nabi terdahulu sampai nabi yang terakhir, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Ushul Tsalatsah, al-Islam bil ma'na al-'am wa huwa ta'abbud lillahi bima syara'a mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taquma sa'ah kama dzakara 'azza wa jalla dzalika fi ayati katsirah. Islam dalam artian umum yaitu bagaimana beribadah atau menyembah kepada Allah, peribadatan kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diutusnya para rasul hingga tegaknya hari kiamat. Hal ini tentunya kita banyak jumpai dalam ayat-ayat Quran, di antara surat Al-Baqarah 128, di mana Nabi Ibrahim, yaitu Allah mengabadikan tentang doa Nabi Ibrahim, yaitu Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang muslim yang berserah diri kepadamu, dan keturunan kami menjadi umat muslimah yang berserah diri kepadamu. Dan doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dan Ismail dan terus keturunannya sampai Nabi Muhammad SAW adalah para nabi keturunan daripada Nabi, dan semuanya adalah muslim, beragama Islam. Jadi al-Islam bima'na al-khas ba'da bi'atsatin Nabi SAW yakhtassu bima ba'atsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun Islam bimakna khas, umum, bina khusus, adalah yang diturunkan ketika Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita anut sekarang atau kita pegang, kita imani adalah Islam yang khusus ya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Islam secara umum ya sejak atau din dari Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, dari sejak nabi-nabi yang pertama sampai yang terakhir, dan rasul yang pertama sampai yang terakhir. Oleh sebab itu pengikut para rasul adalah muslimun pada zaman mereka masing-masing. Wal yahudu muslimuna fi zamani Musa alaihissalam, dan orang Yahudi adalah muslimun pada zaman Musa. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa, dan begitu juga orang Nasrani ya adalah muslimun, agamanya Islam pada zaman Nabi Isa. Sampailah kita sekarang adalah orang muslim, dan siapa saja yang menentang atau menolak maka disebut kafir. Nah ini tentunya kita telah pahami bersama. Nah, menyangkut dengan din akhir zaman yang kita yakini ini adalah benar-benar dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan riwayat yang sahih. Bunyal Islam ala khamsin, ya, syahadatu an la ilaha illallah wa qamas shalah, dan seterusnya. Ya, Islam dibangun atas 5 perkara. Dalam Arba'in Nawawi juga ada disyarah oleh Syekh Abdul Aziz oleh Syekh begitu bagusnya tentang kata bunya, fi'il majhul, fi'il madhi majhul, bunya. Sehingga akan muncul pertanyaan, man banal Islam? Siapa yang membangun Islam? Allah. Allahul ladzi banal Islam. Allah lah yang membangun Islam.
Allah lah yang memiliki dinul Islam. Agama ini milik Allah, bukan milik manusia. Jadi hanya Allah saja. Dan orang yang diamanatkan yaitu Rasul Muhammad SAW untuk menyampaikannya dan diteruskan para sahabat dan siapa saja yang menerima warisan dari Nabi SAW. Maka Allah yang mengatur ini semua, yaitu syariat. Dan Allah kita kenal sebagaimana Rasulullah SAW mensifatkan bahwa Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Ini sifat yang disifati oleh Nabi SAW, tentunya dari wahyu juga. Ya, di dalam hadis Muslim nomor 91 di mana Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya sebesar zarah kesombongan atau sebesar sedebu kesombongan. Qala rajulun, ya, berkata sahabat yang di sekitarnya ketika itu, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, bagaimana orang yang ini kita biasa senang dengan baju yang bagus, pakaian bagus, atau sendal yang bagus dan seterusnya, ya, maka Rasulullah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah Maha indah dan suka dengan keindahan. Al-kabiru batarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, kata makna jamil yang disifatkan oleh Nabi kepada Allah, dan tentulah ini sifat yang hakiki yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Hanya Allah yang tahu tentang sifatnya secara persis. Adapun secara bahasa, ya, para ulama menjelaskan bahwa asal kata nama ini menunjukkan dua makna. Salah satunya adalah indah atau bagus. Ya, begitu juga ada yang berpendapat seperti Al-Fairuz Al-Abadi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa asal kata nama ini mengandung pengertian keindahan dan tingkah laku dan rupa. Dalam Qamus Al-Muhit, ya, halaman 1266. Begitu juga pakar bahasa yang lain seperti Ibnu Atsir dan yang lain yang menyatakan bahwa jamil berarti yang maha indah, perbuatan-perbuatannya sempurna, sifat-sifatnya. Nah, maka Islam dibangun dari yang maha indah, yaitu Allah, ya, yang mempunyai sifat yang maha indah. Allahul Jamil, yuhibbul jamal. Nama Allah, sifat-sifatnya menunjukkan kesempurnaan dan keindahan. Dan itu merupakan apa yang patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dalam Sahih Muslim maksudnya syarahnya, menyatakan bahwa semua urusan Allah Azza wa Jalla itu indah dan baik adanya. Dan dia Allah Azza wa Jalla yang memiliki nama-nama yang maha indah, Asmaul Husna wa Sifatul Ula. Maka hasil apa yang ditetapkan oleh Allah, keindahan, termasuk apa? Islam di dalamnya. Ya. Maka Islam adalah din yang penuh keindahan. Yang ini yang kita akan bahas. Tentunya Islam yang luas ini tidak mungkin kita akan bahas keindahannya hanya dalam beberapa menit. Ya. Bahkan seluruh hidup kita habiskan untuk terus mengkaji tidak cukup. Maka apa yang kita sampaikan ini mungkin hanya dari debu, dari sekian luasnya padang pasir keindahan Islam, kita hanya baru mengorek debu-debunya aja. Ya, karena masih luas. Satu karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, keterbatasan kita mencerna dalil-dalil.
ya, dan keterbatasan kita memahaminya dan seterusnya. Oleh sebab itu apa yang kita dengar itu hanya sebagian kecil saja. Ya, ibarat debu dari bentangan padang pasir yang luas dari keindahan Islam, dari Islam itu sendiri. Ya, maka sebelum kita membahas, kita harus yakini bahwa yang diterima di sisi Allah akhir zaman ini semuanya agama Muslim, agama Islam, orangnya Muslim pada zamannya masing-masing, sudah kita singgung. Namun akhir zaman ini yang diterima adalah Islam. Maka orang Yahudi sebut kafir, ahlu kitab kafir, apalagi musyrik. Ya, ini berdasarkan surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indal Islam. Ya, sesungguhnya din di sisi Allah yang diterima adalah al-Islam. Dan Islam dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah dan suka dengan keindahan. Namun satu, selain keterbatasan kita waktu dan ilmu, juga ternyata keindahan Islam ini tidak semua dapat dirasakan oleh manusia. Hatta meskipun dia dari kecil Islam, ada yang dari kecil Islam sampai sekarang masih menyesal beragama Islam. Ada orang dari kecil bapak ibu Islam masih bertanya-tanya, apakah Islam ini benar? Ada yang dari kecil ya memang terlahir dalam keadaan Islam, ibu bapak Islam, masih menjadikan Islam sebagai beban kehidupan baginya, beban untuk mengarungi dunia ini. Kenapa katanya? Karena banyak larangannya, ya, banyak aturannya, terlalu ini, ya, mempersempit dunia dan seterusnya, sehingga keindahan Islam tertutup. Dan ini hal yang nyata. Begitu juga kalau kita ibaratkan makanan, ya, ada acara baik walimah atau apa atau waktu Id, kita kadang-kadang dihadirkan dengan berbagai macam makanan yang lezat-lezat. Kalau acara itu dipilih makanan yang ternikmat. Maka ketika kita lihat, ketika kumpul, tidak semua makan, tidak semua orang menikmati hidangan itu. Ada yang Masya Allah semua dicobain, tidak ada masalah bagi dia, senang, mengharap diundang lagi. Ada yang lewat, semua makanan dikelilingin, terakhirnya nasi putih sama air putih, sama lalap yang putih-putih, ya, begitu aja, dan seterusnya. Kenapa? Karena ada penyakit, ya, ada yang sudah kolesterolnya tinggi, gula darahnya, tekanan darah. Ada orang minum jus pahit, orang-orang lain minum manis, dia pahit. Ternyata dia lagi mungkin flu, demam yang berat, ya, sehingga tidak bisa merasakan hal yang manis. Itu masih kecil, masih soal makanan itu masih kecil. Ya, tunggu sembuh, insya Allah beli lagi, hadir lagi. Tapi ada orang yang begitu indahnya Islam, tapi dia tidak bisa merasakan keindahan Islam. Kenapa? Ya, ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakit itu, sehingga yang begitu indahnya Islam dia nggak bisa merasakan. Apa benar Islam itu indah? Kok bagi saya hanya beban, sholat 5 waktu beban, apalagi sholat subuh, apalagi nanti ini Ramadan, azab. Ya, Ramadan, puasa Ramadan seperti azab. Ya, padahal ya Islam dari A sampai Z itu penuh keindahan. Kenapa? Karena dia dibangun oleh yang maha indah, yaitu Allahu Jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, ya, dan Allah cinta keindahan, suka keindahan, dan Islam itu indah adanya. Kita lihat dalam rukun Islam. Makanya ini hanya butir-butiran saja atau debunya yang kita bahas ini, karena waktu yang sempit dan keterbatasan ilmu yang menyampaikannya. Contohnya la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimat yang indah, yang baik. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah.
Bayangkan kalau agama-agama yang lain seperti kesesatannya Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, berkata orang Yahudi Uzair anak Allah, wa qalatin nasara Masih ibnullah, berkata Nasara Al-Masih ibnullah, berkata kaum Nuh la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yagusa wa yauqa wa nasra. 5. Pada zaman Nabi Nuh sudah ada 5 berhala, yaitu orang-orang soleh yang dijadikan. Sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW diutus, di Ka'bah sudah ada 315. Alhamdulillah dengan dakwah tauhid yang indah, habis, diberantas habis. Qadarullah. Bayangkan kalau dibiarkan terus, segitu udah 315. Coba dihitung dari zaman Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sampai 315. Sekarang dari zaman itu sampai sekarang nih, berapa sudah berhala yang akan muncul lagi? Ya, mungkin udah ribuan berhala. Ya, entah yang ini bidang apa, ini bidang apa, berhala bidang ekonomi nanti ada. Berhala bidang ini. Jadi di Ka'bah waktu itu 315 itu fungsinya masing-masing. Ada yang tentang nasib, ada yang tentang jodoh, ada yang tentang rezeki dan seterusnya. 315 berhala. Kalau dibiarkan terus akan berkembang menjadi ribuan berhala. Bagaimana kita mau menyembah, berdoa? Maka kalimatut thayyibah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini indah sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat yang indah yang menjadikan orang yang meyakininya ini sehat. Hanya bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, istighosah kepada Allah, taubatnya dia hanya kepada Allah, kembali kepada Allah, nggak bercabang, ya, hatinya tenang, ada kebahagiaan, ketenangan. Bayangkan, ya, Al-Quran menggambarkan orang yang penyembahannya lebih dari satu, atau orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang seperti hamba, seorang hamba yang mempunyai tuan lebih daripada satu atau 3 tuan. Kalau seorang hamba mempunyai 3 tuan, betapa sengsaranya. Dalam satu saat 3-3-nya memerintahkan. Apa yang harus dia kerjakan? Nah, inilah keindahan Islam dilihat dari tauhidnya yang pertama. Kemudian kita lihat sholat, betapa indahnya sholat. Ya, kita nggak akan bicara masalah hukum, masalah ini kita sudah membahasnya panjang lebar. Tapi coba kita lihat dari mana segi indahnya sholat. Kita lihat, ya, kalau mereka yang sudah pergi haji, seperti umrah, bagaimana ngelihat keteraturan, ya, dalam sholat satu gerakan hanya dikode dengan seorang imam, rapi semua. Ya, berusaha merapatkan, ya, tidak mempersediakan perbedaan dan seterusnya. Ya, tidak boleh seorang merasa risih sholat ketika menghadap Allah karena dia seorang raja, sebelahnya ada rakyat jelata. Gak bisa dia bilang tolong gantiin yang sebaya dengan saya satu sop ini. Gak ada. Ya, bos, tingkat bos, mungkin dia nomor 1 di office-nya. Ketika dia masuk sholat, nggak peduli dia sebelah kanannya siapa, nggak peduli, karena yang dihadapnya Allahu Akbar. Di situ keindahan, kita ada persamaan di hadapan Allah, tidak peduli siapa kita, ya, yang kita hadap adalah Allah, yang kita mohon pada Allah. Kita pun seorang yang mungkin di bawahan nggak akan risih walaupun sebelah kita adalah bos nomor 1, ya, nggak berani, nggak rapat, nggak berani, enggak. Atau setiap mau sujud permisi dulu, ya. Maaf Pak, saya mau sujud, ya, terus mantap, ya, sama, nggak ada harus mundur dikit karena sebelah bos nggak enak. Itulah indah. Kebersamaan itu masalah indah. Di dalam sholat ada kebersamaan kita, hanya taat dengan satu imam, ya, imam takbir kita takbir dan seterusnya. Dan juga
dalam keindahan sholat kita diberi istirahat. Ya, ini sudah dibahas ya. Di dalam 5 waktu, maka Nabi SAW ketika dalam perjalanan yang panjang minta sama Bilal, arihna ya Bilal, istirahatkanlah kami, wahai Bilal, yaitu untuk dikomandangkan azan. Dan ini diakui oleh dunia internasional, nggak ada yang namanya pekerja 12 jam tanpa istirahat, 8 jam tanpa istirahat, nggak ada. Ya, mobil aja ada masuk bengkelnya dulu dan seterusnya. Manusia juga begitu, ada unsur kejenuhan, ya, penat, lelah dengan urusan-urusan dunia, maka diistirahatkan dengan sholat. Beruntung kita ada syariat yang namanya sholat. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, alangkah indahnya kita melupakan seluruh persoalan dunia yang menjadikan kita penat. Kita hanya menghadap Allah, memohon kepada Allah, berdoa, memuji Allah, merengek kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah aja. Yang sebelumnya, sebelum salat mungkin kita ada keterlibatan masalah dengan bos kita, atau kurang senang dengan bawahan kita, atau persaingan sikut-sikutan dengan yang sebaya dengan kita, dan seterusnya. Ya, ketika Allahu Akbar, lupa itu semua. Dan untuk melupakan perkara, manusia bisa ada yang sampai bayar. Apa makna obat ekstasi kalau mahal itu? Sampai mahal itu kenapa? Untuk apa itu? Untuk melupakan, untuk enjoy. Ya, yang mantan tahu ini. Ngeplay dia. Kalau nggak ada sakau. Nah, problem lagi. Mahal itu. Sabu-sabu murah apa mahal? Bubur yang murah. Dan kalau bubur mah problem masih ada. Makan bubur suka ngelamun itu problemnya berat. Tahu-tahu udah 3 piring. Ya, tapi kalau sabu-sabu lupa. Habis itu baru lagi, stres lagi. Orang-orang yang tidak memahami sholat, bahkan non-muslim, banyak mencari ketenangan dengan harga yang mahal. Valium, apa, dan seterusnya. Orang Islam yang tahu dengan keindahan Islam cukup murah. Dengan sholat 5 waktu dia lupa udah semuanya, kecuali yang dia ingat hanya Allah. Tapi kalau sholatnya tetap masih lelah dengan urusan dunia, itu salah orangnya. Disuruh lupa, ingat Allahu Akbar, masih ada. Wah, belum selesai ini. Wah, ada janji. Itu salah sendiri. Ngapain kerja dalam sholat? Akhirnya nggak pernah istirahat. Ya, sholat merengut, ngitung. Allahu Akbar. Yang tadi susah semua kelar. 4 rakaat kelar itu semua. Di print 4 lembar. Semua selesai. Habis itu capek lagi. Ngadep bos lagi, dimarahin lagi. Kapan istirahatnya kita? Kalau di sholat aja kita kerja, di sholat kita mikir dunia, padahal sudah Allah kasih untuk istirahat, untuk keindahan jiwa kita. Istirahat. Arihna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal. Sholat itu qurratu ayunin, penyedap mata, penyedap hati, untuk kita istirahat. Namun sayang, sholat 5 waktu ini belum semua merasakan keindahannya, hanya sebagai beban, ya, sebagai kewajiban, sehingga berat. Beban, kewajiban yang terpaksa dia harus lakukan, padahal dia nggak seneng. Makanya begitu assalamualaikum, alhamdulillah, selesai sudah, bebas. Ya begitu. Karena apa? 4 rakaat jadi beban, bukan keindahan untuk jiwanya istirahat, melupakan dunia. Yang setelah salam dia akan ingat lagi. Ya, ini. Dan begitu ibadah-ibadah yang lainnya dalam Islam. Ya, begitu banyak keindahan yang seharusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua orang merasakan ini. Namun apabila ada pada diri kita ciri-ciri seperti itu, maka bersyukurlah dan ditingkatkanlah ya kesyukuran kita. Dalam surat Asy-Syura ayat 13 Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa
an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Nah, di sini poinnya adalah Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yuni. Dia telah mensyariatkan, dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah. Ingat, persatuan itu indah, berpecah belah itu buruk, ya, dan Islam mengajarkan persatuan. Janganlah kamu berpecah belah. Amat berat bagi orang-orang musyrik, ya, agama yang kamu seru kepadanya, kepada Allah, ya, yaitu agama Allah yang orang kembali kepadanya. Nah, di sini ada kalimat, ya, bahwa barang siapa yang Allah menarik kepada orang itu ke agamanya yang dia kehendakinya untuk memberi petunjuk kepadanya, maka orang itu akan kembali kepada Allah. Artinya tidak semua manusia ditarik oleh Allah ke agama Allah, dan itu hak Allah mutlak, nggak bisa diprotes. Nabi aja nggak protes, ya Allah kenapa engkau jadikan aku rasul sementara pamanku ingkar, ya, Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal atau yang lainnya. Nggak ada, karena Allah mengendaki seperti itu. Itu hak Allah, nggak bisa diprotes. Kita bersaudara, dalam bersaudara mungkin ada 5 orang, 6 orang. Ya, berapa yang sholat 5 waktunya, ya, rajin, dan mana yang lain bagaimana? Itu enggak semua, itu satu bapak, satu ibu. Jadi bersyukurlah apabila ada orang yang ditarik oleh Allah untuk merasakan nikmatnya Islam ini, ya, untuk merasakan keindahan Islam ini. Kalau yang mau lebih dalam lagi, silahkan baca tentang keindahan Islam yang ditulis oleh Syekh Mansur Hasan Salman, ya, yang beliau telah sampaikan di daurah. Ya, karena waktu sempit kita tidak bisa membahas semuanya. Nah, itu baru dari syahadat, rukun Islam diantaranya sholat tadi, ya, puasa indah sekali. Banyak sekarang orang kafir, non muslim yang mengambil jalan untuk mensehatkan diri dengan puasa. Ya, kita ini sudah ditetapkan. Dan insya Allah kita mohon agar Allah memanjangkan umur kita agar ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan kita niatkan untuk sehatnya hati kita. Selain juga kita mohon pada Allah agar sehat juga fisik kita. Itu dengan saum. Di situ kita istirahat dari satu tahun, 11 bulan kita makan, ya, dari terbit mata, dari fajar sampai terbenam. Ya, kita istirahat. Nanti diganti pada malam hari yang biasa istirahat, subuh makan. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama, walaupun memang hadisnya dhaif. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Tidak, bisa aja sakit, yang salah puasanya, cara bukanya, atau memang dia punya penyakit, bisa sabar. Tetapi yang jelas menyehatkan jiwa kita, lebih dekat dengan peribadatan, lebih dekat dengan Allah. Makanya masjid-masjid penuh, Al-Quran dibaca, sholat 5 waktu penuh, ya. Itulah bukti kesehatan roh kita, hati kita pada bulan Ramadan. Indah. Dari malam pertama begitu indahnya, ya, berbondong-bondong manusia, umat Islam memenuhi masjid, walaupun ujung-ujungnya, ya, berkurang, ya, karena memang mau meninggalkan Ramadan, kian lemah, dan seterusnya. Nah, kita lihat juga ibadah yang lain tentang zakat, ya, dan selain zakat, sedekah, infak. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit kamu dengan sedekah. Penyakit ini ada 2, penyakit batin, penyakit fisik.
Penyakit batin, kibar tadi, sombong, bakhil. Bakhil itu penyakit. Bakhil apa? Pelit itu penyakit. Obati yaitu dengan sedekah. Ya, karena kita melatih meninggalkannya. Beda meninggalkan ketika mati, itu terpaksa kita tinggalkan. Tapi meninggalkan ketika kita hidup sedekah, itu meninggalkan yang teratur, yang kita akan jumpai lagi di alam barzah dalam bentuk makhluk manusia yang sempurna, yang enak kita ditemaninya. Sedekah jariyah, amal soleh yang akan menemani kita. Maka orang yang cerdas adalah orang yang meninggalkan hartanya tapi dalam bentuk yang sistematis, yang bermanfaat untuk akhirat kelak. Ini suatu keindahan yang tidak semua orang merasakan keindahan ini. Kemudian ya, kita lihat haji. Bayangkan, saya pernah baca pemulung ada yang mengumpulkan duit untuk ibadah haji. Subhanallah, ya, pemulung kumpulkan untuk ibadah haji. Kalau enggak dia lihat ada keindahan di situ, ngapain? Haji itu indah sekali, makanya orang pernah haji ingin lagi. Kalau yang belum ya jelas. Yang enggak kepengen ini enggak normal. Keimanan itu enggak normal kalau ada orang enggak kepengen haji, enggak kepengen pergi haji. Ya, orang yang sudah sekali mau lagi nanti saya insyaallah. Kalau ada kesempatan mau lagi. Kan begitu. Itulah keindahan. Ya, la ya'rifu illa man dzaqaha, yang enggak bisa diketahui kecuali orang yang merasakannya. Keindahan Islam ini enggak akan dapat diketahui kecuali sama orang yang merasakannya. Dan begitu banyak lagi keindahan-keindahan yang tidak mungkin kita bahas ya di sini. Yang jelas, marilah kita syukuri. Kita terlahir dalam keadaan Islam, ibu bapak Islam, ataupun di tengah jalan kita ada orang yang masuk Islam, mu'allaf, syukurilah. Karena dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmat yang terbesar bagi kita adalah Islam. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak ayat ini ditafsirkan hanya untuk kesehatan, nikmat harta supaya ditambah kalau kita bersyukur. Iya. Tapi yang penting lagi di antara yang harus kita syukuri al-Islam. Islam harus kita bersyukur. Bersyukur kita terlahir dengan ibu bapak Islam, di lingkungan Islam, di negara yang mayoritas muslim dan negara kaum muslimin. Ya, kita berada di dalamnya dengan lingkungan orang-orang Islam sehingga satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Karena kalau sendiri kita akan lemah, malas. Beda kan sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Beda. Ya, sholat sendiri itu sekedar aja, ala kadarnya kadang-kadang. Nah, asal dapat sujud, alhamdulillah, enggak. Apalagi udah sendiri ngantuk. Nah itu masya Allah. Ya, dengan berjamaah kita semangat. Itulah keindahan Islam yang begitu banyak yang kita kaji, mungkin hanya sebagai atau debu-debu di padang pasir yang luas dari kesempurnaan Islam dan keindahannya yang lengkap. Yang itu hanya Allah yang tahu, dan dialah Allah Al-Jamil yuhibbul jamal. Allah yang maha indah, dan Allah mencintai perkara-perkara yang indah, dan Islam adalah perkara suatu yang indah yang hendaklah kita syukuri sehingga Allah tambah pemahaman kita dalam Islam ini. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan 1-2 ya, silahkan ya, kalau kita tidak kita langsung tutup ya. Bapak. Oh ya, barakallah. Mengenai larangan sombong. Sombong tidak akan masuk surga. Ya. Apakah ini berbatas dalam hal beragama? Tidak termasuk kesombongan dunia. Ya. Definisi yang telah definisikan dalam hadis Muslim tadi, al-kibaru batarul haq wa ghamdun nas. Ini menyangkut dunia dan akhirat. Batarul haq, menolak yang hak, al-Islam, dan semua apa yang diajarkan oleh Islam, yang disunahkan apa dia tolak, ini sombong. Ya. Yang kedua adalah wa ghamdun nas,
Ini bisa urusan dunia, merendahkan manusia justru karena urusan dunianya. Itu sombong. Contohnya misalkan temannya hanya berpakaian yang kurang, atau yang memang dia nggak mampu untuk pakaian bagus, direndahkan, atau mobilnya ya, atau apanya, nggak boleh. Maka Rasulullah SAW sangat marah kepada sahabat. Fikum amrun jahiliyah, pada diri kamu ada urusan jahiliyah, ada perkara jahiliyah. Karena ada seorang sahabat yang marah dengan budaknya, ya, dengan menyebut atau merendahkannya. Tidak boleh. Ya, itu termasuk urusan dunia, tidak boleh kita sombong. Ya, nggak boleh. Kalau kita di rumah punya pembantu, tidak boleh kita sombong, mentang-mentang kita bisa bayar dia seenak kita aja. Ya, apalagi ada tren sekarang, kalau nyari pembantu, kalau bisa jangan yang sholat. Jadi full kerjanya. Kalau yang sholat, wah, banyak makan waktu. Ya, dan itu sombong kalau dia merendahkan. Pembantu itu bukan budak, bukan hamba, dia punya hak-haknya. Hak dia kalau istirahat, sakit, sholat termasuk haknya. Kasih kesempatan untuk sholat, terutama yang nginep ini. Ya, dan kalau kita merendahkannya, itu juga termasuk sombong. Ya, jadi sombong segala hal, termasuk urusan dunia kita nggak boleh sombong. Ya, begitu juga urusan-urusan akhirat, apalagi menolak tauhid, ya, menolak Al-Quran, menolak sunnah, itu sombong. Ya, maka sombong definisinya dua. Di antaranya adalah batarul haq wa ghamdun nas. Meremehkan manusia karena urusan-urusan yang tidak boleh diremehkan, masalah fisik, masalah materi, dan seterusnya, itu nggak boleh. Tapi merendahkan manusia karena Allah perintahkan, seperti Allah melaknat Yahudi, kaum Yahudi dan Nasrani, dan kita juga melaknat secara umum, boleh merendahkan mereka. Bangsa yang akan Allah robah dengan apa? Khinzir, menjadi khinzir, kirdun dan khinzir, kera dan babi, itu memang Allah telah perintahkan seperti itu secara umum, bukan perorangan. Kalau perorangan bisa aja dia tobat jadi Islam dan seterusnya. Nah, ini mencakup dua masalah. Nggak boleh sombong urusan-urusan akhirat, juga urusan dunia. Ya, wallahu a'lam. Coba ya, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.